Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh yang ada di wilayah RT 6 RW 4 yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semuanya yang saya hormati, sebelum kita ngaji, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama memenuhi satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan yang niat ngaji istiqomah, mudah-mudahan akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya, dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan dijauhkan dari segala macam bahaya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya mohon maaf karena guru kita tidak datang, tidak hadir, ya, dan dikatakan saya hanya sebuah wakil. Wakil itu bahasa Jawane awak harus sikil. Wakil itu bahasa Jawanya apa Pak? Awak harus sikil. Jadi lamun nanti itu materinya kemana-mana nggak nyasar, ya saya mohon dimaafkan karena memang tidak aslinya. Yang aslinya lagi berhalangan. Tapi kalau nggak ada ngaji, bisa menghalangi istiqomah kita setiap malam Kamis hadir di musola. Kita niat istiqomah ngaji aja gitu ya. Niat istiqomah ngaji, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada maqalah ulama mengatakan ja'atil karomah ba'dal istiqomah. Jadi karomah, kemuliaan itu akan datang setelah kita melakukan ibadah secara istiqomah. Karena ibadah yang beristiqomahnya itu, yang beristiqomah itu, kalau sholat itu ringan sebenarnya, sholat itu ringan, yang berat apanya Pak? Istiqomahnya, ajaknya itu loh yang berat itu. Tiba-tiba maghrib lagi, besok maghrib lagi kan gitu kan. Yang berat itu ajaknya itu, istiqomahnya itu yang berat. Kalau sholat itu sebenarnya kalau sekali dua kali mah ringan gitu. Bapak Ibu nggak ada gini ya, biasa. Para jamaah yang saya hormati, malam ini saya akan mengkaji tentang fikih. Ya, tentang apa Pak? Tentang fikih. Ini saya akan kasih muqaddimah fikih dulu. Nah, karena orang kadang-kadang orang itu ada yang alergi dengan fikih. Ya, ada orang yang alergi dengan fikih. Nah, kalau udah fikih yang ngomong kadang-kadang nggak mau mendengarkan. Nah, karena nggak paham fikih itu apa. Ya, saya akan kaji dari awal. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa itu artinya adalah memahami. Kalau kita memahami sesuatu berarti kita bicara tentang fikih. Makanya fikih itu macam-macam. Kalau kita ini memahami tentang ilmu dakwah namanya fiqhud dakwah.
fikih tentang dakwah. Kalau kita memahami tentang politik berarti fikih siasat. Ya, memahami tentang politik itu namanya ada fikihnya fikih siasat. Kalau kita memahami tentang ibadah ya fikhul ibadah. Dalam ibadah ini ada namanya fikhul sholat, memahami tentang sholat. Fikhul zakah, memahami tentang zakat. Ya, fikhul haji, memahami tentang haji. Jadi kalau kita memahami sesuatu namanya kita lagi belajar fikih. Itu secara bahasa. Secara istilah, wafil istilahi di dalam menurut makna ilmu istilah fikih itu adalah al ilmu bil ahkamis syar'iyati al amaliyati al muktasabi min adillatiha at-tafsiliyati. Fikih menurut istilah artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syarat, hukum-hukum Islam. Yang mana hukum Islam ini nanti yang akan al-amaliyati, yang akan dilaksanakan, yang akan dikerjakan oleh orang-orang Islam, dan melaksanakan itu min adillatiha, dicari dari dalil-dalil at-tafsiliyati yang terperinci. Jadi kalau kita bicara fikih itu mestinya sudah ada dalil dari Al-Quran dan dalil dari hadis. Dalam ilmu fikih kita hukumnya yang masyhur itu 4. Hukum yang paling pertama adalah Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Jadi supaya kita nggak alergi dengan fikih. Jadi kalau kitab fikih yang dibaca ini Pak, itu semuanya ulama-ulama dulu itu mesti sudah memakai dasar dari Al-Quran dan hadis. Cuma fikih-fikih ini kita itu ibaratnya makanan sudah matang tinggal makan. Kadang-kadang nggak disebutkan ayatnya atau hadisnya. Kenapa kok nggak disebutkan? Karena memang kalau kita disebutkan seperti itu nanti terlalu jelimot. Ya terlalu jelimet gitu. Ya terlalu jelimet. Kita nggak usah ragu. Jadi misalnya fardunya wudu ada 6, itu ada dasarnya mesti. Ulama mengatakan seperti itu pasti ada dasarnya. Nggak mungkin ulama mengatakan seperti itu tidak pakai dasar. Tetapi ulama-ulama fikih itu memang cenderung tidak menuliskan ayatnya maupun hadisnya. Kenapa? Karena ayat atau hadis yang dipakai di sini sudah diolah secara matang. Karena ayat Al-Quran, hadis-hadis itu masih sifatnya masih gelondongan, masih global. Kalau kita disuruh ngolah harus perlu alat lagi. Alat kita kurang. Lah kita nggak punya alat. Alat kita ini kan ngajinya seminggu sekali. Alatnya dari mana? Untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, untuk memahami hadis. Lah ini kan kita kan kekurangan bahan, kekurangan alat. Nah, yang ngaji tiap hari aja kadang-kadang alatnya nggak ketemu-ketemu, apalagi kita ngajinya hanya seminggu sekali, nggak bakalan ketemu. Karena bahasanya macam-macam, kayak Quran satu ayat itu bahasanya macam-macam. Ada namanya asbabun nuzul, kan harus paham. Kalau hadis ada asbabul wurud. Hadis itu nanti ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Lah kalau kita perinci semuanya, kita nggak ketemu, malah pusing kita kalau dudukin seperti itu. Yang jelas kesimpulannya fikih itu, dalam kitab fikih ini Pak, itu sudah diolah secara matang oleh ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab fikih. Ini ya, jangan khawatir, jangan. Kalau ada ngomong dalil fikih, kadang-kadang orang tuh alergi tentang fikih. Karena apa? Karena nggak paham gitu. Ya. Nah, ulama fikih yang terkenal itu 4. Ada yang namanya Imam Hanafi, ada yang namanya Imam Maliki, ada yang namanya Imam Syafi'i, ada namanya Imam Hambali. Kitab-kitab beliau memang langsung mateng. Ya, nggak banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadisnya. Kenapa? Ya jangan salah paham. Periodenya madhab ini, periodenya ulama ini lebih dulu dibandingkan periodenya imam-imam
hadis. Imam hadis ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Tirmidzi, ada Imam Nasai, ada Imam Abu Dawud. Ya, ini semuanya periodenya di bawah ulama-ulama fikih. Jangan salah gitu loh. Ya, jangan salah. Imam Syafi'i itu lebih dulu daripada Imam Bukhari. Dan kehebatannya ya sama-sama hebatnya, tapi lebih ngalim Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu adalah orang ahli fikih, ya ahli hadis, ya ahli tafsir. Nah bayangin, umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Coba Pak, 7 tahun hafal Al-Qur'an 30, kita 60 tahun nggak hafal 30 juz, 30 aja tidak ya kan, 7 tahun juga hafal Quran 30 juz. Kita yang umurnya 60 tahun juz 30 aja tidak hafal. Masih meragukan Imam Syafi'i gimana gitu loh, ya kan? Nah ini saya bedah supaya kita nggak ada alergi dengan fikih. Jadi kalau ada saudara kita yang alim dengan fikih itu karena nggak paham kronologinya masalah fikih. Jadi generasinya Imam fikih itu lebih dulu daripada generasi Imam hadis. Imam hadis itu generasinya mulai 284 Hijriah itu. Imam Bukhari itu wafatnya 280-an Hijriah. Padahal Imam Syafi'i itu lahirnya 150 Hijriah. Wafatnya 204 Hijriah. Jadi jauh terpautnya generasinya ini. Jadi kalau itu kok fikih nggak pakai hadis, itu udah matang, nggak usah diragukan lagi, ya, nggak usah diragukan lagi. Baik, jamaah yang saya hormati, nah dalam kesempatan ini saya akan membedah tentang sholat, ya, karena ibadah yang paling penting adalah sholat, ya, amal ibadah kita yang paling penting adalah sholat. Nah, sholat ini dikatakan dalam Al-Quran wa yuqimunas sholat, yaitu orang yang bisa menegakkan sholat. Quran perintahnya wa yuqimunas sholat, bukan wa ya'malunas sholat, bukan, tapi wa yuqimunas sholat. Orang yang bisa menegakkan sholat. Siapa orang bisa menegakkan sholat? Tentunya orang yang paham sholat. Pertama yang jelas itu. Kalau nggak paham, nggak bakalan bisa menegakkan sholat. Paham apanya? Yang pertama ya paham syarat rukunnya sholat. Nah, syaratnya sholat ini ada 2, Bapak Ibu. Ya, syarat rukun sholat ada berapa? Ada yang namanya syarat wajibnya sholat, ada yang namanya syarat sahnya sholat. Syarat itu apa? Syarat ini sesuatu yang harus dikerjakan sebelum kita melakukan sholat. Ya, nih, sebelum kita sholat cek dulu syaratnya sudah genep apa belum, syaratnya sudah lengkap apa belum. Kalau syaratnya sudah lengkap, kita bisa jalan. Kalau syaratnya belum lengkap, ya jangan jalan, karena jalan pun percuma. Syaratnya tuh kurang. Tewas kita ini sudah jungkar-jungkir, syaratnya kurang, balik, nggak diterima. Makanya ngaji itu penting. Nah kata ulama wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tu'malu. Ya, segala ibadah yang kita kerjakan ini kalau tidak didasarkan dengan ilmu pengetahuan, maka mengamalkan ibadah seperti itu hukumnya mardud. Mardud itu la tu'malu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu dipahami syarat dulunya, syaratnya ini. Mudah-mudahan bisa selesai sahabat, bisa. Syarat wajibnya sholat ada 3. Ada berapa? Ada 3. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang pertama adalah yang kedua bal, yang ketiga akalnya sehat.
Ya. Yang pertama adalah agamanya harus Islam. Yang wajib sholat hanya orang Islam. Selain Islam tidak wajib sholat. Makanya kalau ngajak orang lihat-lihat Islam enggak dia. Kalau Islam baru diajak yuk sholat karena dia Islam. Kalau udah ketahuan enggak Islam ya jangan diajak-ajak sholat. Yang ngajak geblek namanya. Udah ketahuan enggak Islam diajak sholat. Yang ngajak namanya geblek. Yang wajib sholat hanya orang Islam. Yang tidak Islam tidak wajib sholat. Nah, enak Pak yang nggak sholat. Ya terserah, mau itu nggak sholat sana. Ya, tapi semuanya itu sudah ada hitung-hitungannya. Ya, sudah ada hitung-hitungannya. Untung ruginya sudah ada. Yang jelas Islam ya adalah orang yang untung, orang yang selamat. Karena mau mengikuti perintah-perintah Allah. Itu. Dibalik sekarang ngaku Islam nggak mau sholat, ya geblek juga. Ada yang ngaku Islam nggak sholat? Hah? Banyak. Ngakunya nggak mau namanya Kalau ngaku Islam nggak mau sholat, ngaku Islam dia harus sholat. Karena nggak bisa dipisahkan Islam sholat, nggak Islam nggak usah. Nah, tinggal pilih mana gitu aja supaya jelas statusnya. Ini statusnya nggak jelas, remeng-remeng. Islam nggak sholat, remeng-remeng namanya. Ya, tuh. Yang kedua, Islam yang sudah balik ini yang sudah sampai umur, ya sudah dewasa. Batasan umur menurut Imam Syafi'i. Batasan umur kalau laki-laki 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Itu sudah wajib sholat. Betul. Atau belum umur 15 tahun atau belum umur 9 tahun tapi dia sudah ngerti tanda-tanda orang dewasa. Ngerti cewek 12 tahun ngerti cewek, oh tuh cantik udah tahu. Ya. Atau sudah pernah mengeluarkan mimpi mengeluarkan air sperma. Udah balik itu walaupun belum umur 15 tahun. Tuh. Perempuan walaupun belum umur 9 tahun dia sudah pernah haid. Aku udah ngerti cowok ganteng. Itu udah balik namanya. Ya ini. Yang ketiga itu akalnya sehat. Akalnya sehat ini alias tidak gila. Ya, tidak gila. Orang gila itu tidak wajib sholat. Islam balik tapi dia gila, nggak wajib sholat. Ya, tidak wajib sholat. Nah, definisi gila itu apa? Definisi gila itu adalah zawalul akli. Gila itu artinya hilang akalnya. Akalnya sudah tidak berfungsi sama sekali. Itu namanya gila. Stres Pak, stres masih wajib. Kalau stres itu akalnya masih ada. Ya. Stres itu akalnya masih ada. Urut-urutannya orang tuh ya waras. Terus apa? Stres, gila. Jadi gila itu di paling bawah. Stres adalah mabainal waras wa gila. Antara apa? Sehat antara waras dan stres itu masih kewajiban. Orang gila itu sudah hilang akalnya. Contoh ngetes orang gila itu gampang aja. Ya, dia itu mau pakai pakaian mau enggak dirasakan, udah gila namanya. Jangan begini, kadang-kadang kita salah persepsi. Ada orang yang compang-camping gitu, dianggapnya orang belum tentu. Coba aja tes tuh, Pak, ini ada 10.000 sama 100.000, milih mana? Kok dipilih 100.000? Enggak, gila dia, masih tahu gitu. Gila. Ini yang bebas kewajibannya gila murni, yang gila beneran. Ya, dia mau pakai pakaian apa enggak sudah tidak dirasakan. Mau makan enak apa enggak sudah tidak bisa merasakan. Itu namanya baru gila. Orang yang seperti itu bebas kewajiban, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji, tidak wajib sedekah, tidak wajib ibadah yang lainnya, dan dijamin masuk surga. Enak ya?
Enak. Pilih waras, pilih gila. Nah, pilih waras, pilih gila. Nah, kalau pilih waras ya ibadah. Kalau pilih gila ya nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi yang kewajiban sholat itu tiga-tiganya. Islam yang sudah balik akalnya sih hilang satu nggak wajib sholat. Islam balik gila nggak wajib sholat, ya kan? Akalnya sehat balik tapi kafir nggak wajib sholat. Kan gitu, hilang satu aja nggak wajib sholat ini. Ya, Islam akalnya sehat tapi belum balik, tidak wajib sholat. Tiga-tiganya ini wajib sholat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Ini ada 5. Ya, masih muat ya, memorinya masih muat. Muat. Memorinya masih muat. Saya bacakan. Faslun wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Ya, syarat-syarat sahnya sholat, artinya sebelum sholat ini kita harus melakukan syarat-syarat ini yang jumlahnya ada 5. Ya, tadi 3, sekarang ditambah 5, 8. Kok apal kabeh berarti termasuk jenius. Oh, kayak lubang apa? Gelas. Tapi kalau 8 nanti kok ketemu 5 ya kayak wah. 8 enggak ingat sama sekali. PPO minyak angin gitu. Baik, 5 itu apa aja? Sebelum kita melakukan sholat, 5 hal harus kita teliti dari badan kita. Yang pertama adalah toharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Yang pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Ini yang pertama. Ya, sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Hadas ini ada 2, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi. Hadas kecil cara menghilangkan dengan wudu. Nih, ya makanya kalau wudu biasanya niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, ini hadas kecil disebabkan apa? Biasanya disebabkan kentut. Ya, kentut ini hadas kita. Jadi habis wudu kok kentut berarti kita punya hadas, namanya hadas kecil. Nah, sebelum sholat kita harus wudu, wajib. Nah, kok enggak wudu ya sholat kita tidak sah. Ya, tuh. Karena apa? Ada dalilnya dari Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak sholat, maka basuhlah muka kalian dan kedua tangan kalian dan mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Ini perintah Allah yang ada di Al-Qur'an. Makanya karena itu perintah sifatnya wajib, maka kita kalau sholat tidak wudu, sholat kita tidak sah. Maka sebelum sholat harus wudu. Nah, berarti di sini kita harus ngerti ilmunya wudu. Oh, ya, ilmunya wudu. Wudu itu apa? Basuh muka itu bagaimana? Basuh tangan bagaimana? Mengusap sebagian kepala bagaimana? Membasuh kedua kaki bagaimana? Itu nanti diterangkan dalam ilmu wudu. Ini juga masih jarang yang ini, ya, yang pas. Wudu kadang-kadang basuh muka. Muka itu kan sesuatu tampak dari depan. Ya, kalau basuh muka itu ya harus kena semuanya dari sini tuh. Ini namanya sesuatu tampak depan. Jangan begini doang. Nah, ininya masih kering, nggak bisa. Ya kan? Nah kalau basuh seret, tarik ke pinggir, gitu ya, tahu lah, seret. Nah ini kena.
Jangan begini. Sini doang itu Pak. Nanti kalau saat di hari kiamat pas kita doang sebelah doang sininya. Ya, nah, itu rusak kuping. Nah, kuping itu kan ini kuping semuanya ini kuping ini. Kok ada rusak kuping ini? Ini bukan rusak kuping, namanya pentil kuping. Ini kadang-kadang nggak diperhatikan. Itu saya nggak bahas itu karena ini nggak ranahnya nggak ke sana. Jadi suci dari apa anggota badan kita harus suci dari hadas dan najis. Hadas ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan wudu. Hadas itu dengan cara dengan mandi. Wudu dan mandi ada ilmunya sendiri. Ya, makanya ngaji itu lama Pak, nggak bisa langsung langsung selesai itu enggak. Ya harus lama kalau pengen Pak. Najis ada tiga, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Apa Pak? Paham? Najis mukhaffaf, najis mutawas, najis najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan itu contohnya kayak air kencingnya bayi yang belum umur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali air susu ibunya. Itu najis ringan. Menghilangkannya enak, asal disiram serat hilang. Tapi pertanyaan saya sekarang masih ada nggak anak bayi yang hanya mimik air susu ibunya aja? Hah? Nggak ada. Umur sebulan aja udah dikasih bubur, ya kan? Najisnya nggak bisa mukhafafah, itu udah mutawassithah. Ya, kalau mutawassithah ya harus dikucek, disiram gitu. Nah, kalau mughalladhah ini najis yang paling berat. Ini najis yang kena apa? Anjing, ya. Yang kena anjing itu makanya kalau anjing itu hati-hati. Ya, bukan kita benci sama anjing, hati-hati aja. Sayurnya hati-hati. Bukan nggak boleh marah, ada orang merah anjing dimarahin, nggak perlu dimarahin, itu haknya dia. Ya, hati-hati aja, minggir maksudnya. Kalau kena kita najis mughalladhah. Nyucinya 7 kali. Salah satu 7 harus pakai dengan debu. Repot. Pak kalau pakai debu nggak boleh, pakai debu nggak usah ditawar-tawar. Salah satu 7 kali harus pakai debu. Kalau misalnya Pak saya nggak pakai debu tapi pakai rinso itu habis 1 kardus tetap belum suci. Karena ini perintahnya begitu. Itu yang pertama. Jadi sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Yang pertama dicek dulu mau sholat ini badannya suci, ya suci. Pakaiannya dilihat, pakaian yang nempel ini yang dipakai sholat harus suci. Ya, tempat yang dipakai sholat harus suci. 3-tiganya, badannya, ya pakaiannya, ya tempatnya. Pakaian itu apa? Pakaian yang nempel pada badan namanya pakaian. Ya, makanya itu kalau mau sholat dicek dulu bawa dompetnya suci kan? Nggak suci, taruh. Ya, bawa duitnya suci kan? Enggak, taruh. Duitnya suci Pak, baru dari itu bersih ya. Kalau diyakini suci nggak apa-apa. Tapi kalau udah ketahuan itu duit habis kena kencing misalnya, masih kantongi, ya berarti itu kita tahu kalau duitnya tidak suci. Ya, harus dikontrol dulu. Apalagi mau jadi imam, waduh, kalau imamnya nggak sah, makmumnya nggak sah. Makanya harus steril benar imam itu. Makanya jadi imam itu ringan, berat tanggung jawabnya. Ya, makanya kadang-kadang kalau suruh jadi imam tuh, jadi misalnya berat, tanggung jawabnya berat itu, ya, berat. Kalau imamnya nggak sah, wah makmumnya nanggung orang segitu banyaknya. Wah, steril itu badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya juga harus suci. Yang kedua
Wasatrul aurati bilibasin tohirin. Yang kedua menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya, aurat itu apa? Aurat sesuatu yang wajib ditutupi. Laki-laki punya aurat, perempuan juga punya aurat. Batasannya laki-laki, aurat laki-laki batasannya mabaina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Ini punya laki-laki harus ketutup. Jadi kalau sholat ini harus ketutup. Ya, harus ketutup. Kebuka berarti nggak sah sholatnya. Harus ketutup. Ya, makanya sarung kalau kena rokok hati-hati. Kalau udah bolong jangan dipakai. Ya, karena kalau bolongnya udah bolongan yang bisa dilihat. Kalau bolongan dop ya enggak. Kalau bolongan misalnya sudah bisa dilihat itu, ya itu bisa membatalkan sholat. Nih, ya, tuh. Jadi hati-hati. Tuh. Jadi antara pusar sama lutut. Kalau perempuan semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Ini. Nah, makanya perempuan kalau sholat ya harus ketutup semuanya. Saking hati-hatinya kalau orang dulu tuh kalau pakai mukena itu mukena yang langsungan. Mukena yang potongan itu bahaya sebenarnya. Resikonya besar. Ya, mukena yang sekarang kan orang sekarang kan senang pakai mukena yang praktis. Alasannya praktis padahal resikonya besar itu. Ya, resikonya besar. Ya, karena apa? Karena kainnya biasanya lepas. Kainnya lepas. Ketika dipakai takbir Allah kelihatan tangannya, nggak jadi sholat, udah nggak jadi sholat itu menurut aturan ilmu fikih. Allah, kenapa nggak jadi sholat? Nah, udah kelihatan auratnya, ya kan? Nah, terus yang kedua sering kalau bapak lihat aja nanti kalau istrinya sholat pakai makanan itu lihat aja kalau pas tahiyat begini, ini kelihatan kakinya rata-rata kelihatan. Nggak jadi sholat itu sudah. Kenapa? Karena terbuka aurat. Betul. Ya itu bahaya. Kalau mau kena yang langsung kan memang kainnya banyak terus aman. Kalau mau pakai yang begitu nggak apa-apa, yang potongan pakai kaos kaki, sholatnya pakai baju lengan panjang, aman. Tapi kalau udah sholatnya nggak pakai baju panjang, hanya pakai singlet misalnya, sholat Allah kelebet kelihatan tangannya, ya kebuka aurat namanya. Ya auratnya kebuka artinya tidak sah. Wasatrul aurat. Nah, kalau laki-laki gampang, pusat dengan lutut. Pak kalau laki-laki sholat pakai sarung aja boleh, sah. Tapi jangan di musola sholatnya. Waktu nanti saya ditanya orang itu jamaahnya gimana Pak Ustadz? Kenapa itu sholat hanya pakai sarung aja? Lagi udah berapa harinya itu? Waduh, kata orang gila kita. Tapi sah. Ya kalau nggak punya yang bersih-bersih yang sarung doang, ya boleh sholat. Yang penting tutup aurat. Gitu. Yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tohirin. Yang ketiga bertempat di tempat yang suci. Kayak musola masjid itu tempat yang suci. Ya, ini harus dijaga kesuciannya. Kenapa? Karena ini tempat untuk ibadah. Ya, jangan sampai kita kotori dengan sesuatu yang kotor, yang najis. Kalau kita melihat sesuatu najis, buru-buru dibersihkan. Ya, supaya yang sholat di sini ini bisa mendapatkan sholat yang sah. Tempatnya harus suci. Yang keempat, wal ilmu biduhulil waktu. Yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu. Nah, sholat harus tahu waktu, tepat waktu. Maghrib ya di waktu maghrib, isya ya di waktu isya, subuh ya di waktu subuh. Maka ini untuk mengetahui waktu ada bahasan tersendiri, ya, tentang waktu-waktu sholat. Nggak boleh sebelum waktu kita sholat nggak sah. Sesudah sholat lalu kita sudah waktu sholat juga tidak
tidak sah. Maka sholat itu ada adaan, ada qadhaan. Yang dilakukan pada waktunya namanya adaan. Kayak maghrib tadi kita sholat kan adaan. Kok nanti sholat maghribnya jam 8? Ya qadhaan namanya. Qadhaan itu kita punya utang, bayar utang. Gitu. Ya, ada adaan, ada qadhaan, ada i'adatan. I'adatan itu sholat yang diulangi. Misalnya kita ini lagi perjalanan macet waktu maghrib, nggak keburu sholat karena jalannya dalam hati kita sholat lihurmatil wakti, sholatnya menghormati waktu. Nanti sampai rumah diulangi karena tidak sempurna maka diulangi. Ini tentu pentingnya ngaji itu di sini nih. Ya. Nah, kalau nggak ada dihormatin waktu berarti nanti sampean jatuhnya kodok. Kalau kodok kan utang. Kalau iadah itu bukan utang. Sama-sama dengan ada, cuma harus disempurnakan lagi. Jadi ada adaan, ada kodokan, ada iadatan. Iadatan itu artinya mengulangi. Tuh. Jadi sholat itu tepat pada waktu, nggak boleh di luar waktu. Itu. Kalau di luar waktu namanya kita tidak disiplin. Ya. Yang kelima, yang terakhir wastiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat. Yang dimaksud kiblat di sini adalah menghadap Ka'bah. Itu. Ya, makanya kalau kita ada di Mekah itu selalu menghadap Ka'bah. Ya, menghadap Ka'bah. Semuanya menghadap Ka'bah. Itu. Ya, menghadap Ka'bah. Jadi kalau kita sudah menghadap Ka'bah namanya menghadap kiblat. Nah, orang Indonesia ini sholatnya kiblatnya ke barat. Ya, bukannya semua sholat menghadap ke barat, bukan. Kebetulan Indonesia ini adanya di timurnya Mekah, makanya sholatnya menghadap ke barat, kan gitu. Kalau orang Eropa, orang Amerika, yang adanya di baratnya Mekah, maka sholatnya menghadap ke timur, jangan salah itu. Itu menghadap Ka'bah, menghadap kiblat itu begitu. Jadi kalau ada orang Indonesia kok sholatnya menghadap ke timur, ya berarti orang Amerika akan terlarang di Indonesia, kan gitu kan? Orang Amerika kesasar di Indonesia karena mestinya menghadap ke timur itu orang Amerika. Lah ini kok orang Indonesia ada sholat menghadap ke timur, menghadap ke kiblat, menghadap ke barat. Ini. Jadi ada 5 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama apa tadi? Ya, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, tempatnya harus suci. Yang keempat, apa? 4, mengetahui masuknya waktu. 5, menghadap kiblat. Ya, harus dicek dulu kiblatnya sudah benar belum, ya. Waktunya udah benar belum, pakaiannya bersih belum, ya, kena najis apa enggak. Ini harus dicek dulu. Setelah lengkap syaratnya baru kita berangkat sholat. Belum lengkap ya jangan sholat dulu. Ini. Nah, ini secara lahir. Secara batin saya simpulkan secara batin. Fikih ini juga kalau kita pemahaman fikih kita sudah dalam akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang baik. Contoh kayak wasatrul aurat, menutup aurat itu kan ada pesan, ada isyarat yang harus kita pahami bahwa aurat ini harus ditutupi. Ya, kita sebagai muslim wajib menutup aurat. Aurat itu sesuatu yang wajib ditutupi. Kayak apa? Aibnya orang itu ya jangan kita buka-buka. Kadang-kadang kita kalau diajak curhat teman kan kalau lagi bagus mah ya bisa nyimpen. Tapi kalau di selek lagi nggak bagus kadang-kadang ya kita buka kemana-mana. Ini nggak boleh. Aib seseorang harus kita tutupi, Pak. Jaga rahasia itu anjurannya dari ajaran agama Islam.
Nggak boleh kita buka-buka rahasia, apalagi rahasia suami istri, nggak boleh. Ini suami yang istri lagi cekcok, nah malah diumbar kemana keluar sana, ya nggak boleh. Nih, memang secara ini aurat harus ketutup, itu pakaiannya. Nah pakaian ini artinya supaya kita ini selalu menjaga rahasia. Pertama, yang kedua ada yang namanya mengetahui masuknya waktu sholat. Kita disuruh seorang muslim disiplin, terutama disiplin waktu. Yang punya konsep disiplin waktu itu orang Islam, tapi yang melaksanakan militer. Yang punya disiplin waktu kan militer. Wah, telat semenit aja suruh push apel militer. Coba kalau kita jamaah udah telat 2 rakaat santai-santai malah rokok. Udah ketahuan telat 2 rakaat loh masih santai. Ini kalau kita, ya kan? Mestinya nggak begitu, disiplin waktu. Jangan sampai telat. Makanya ya biasakan 10 menit atau 5 menit sebelumnya sudah datang di musola. Itu dalam rangka kita menjaga disiplin waktu. Ini kayak Kang Birin tarahiman terus. Ini paling rajin nih, paling disiplin waktu. Fajar udah datang, maghrib datang, ya kan? Nah, ini dalam rangka menjaga disiplin waktu. Nah, orang kalau nggak disiplin waktu rugi. Ya, makanya ada mengatakan al waktu kasyai, waktu bagikan pedang. Apabila kita nggak bisa menggunakan pedang itu, kita akan terhantam oleh pedang itu sendiri. Gampangnya, contohnya begini aja, jujur, ya umurnya sudah tua tapi belum bisa apa. Ada begitu. Nah, mestinya kan antara jasmani dan rohani harus seimbang kan, gitu loh. Ya, orang umur 10 tahun sudah bisa baca Quran, gitu kan. Nah, 15 tahun sudah ngerti sedikit-sedikit ayat-ayat Al-Quran, kan gitu. Nah ini kadang-kadang kita umurnya sudah 60 tahun baca Quran aja tidak bisa. Ini namanya apa? Kita rugi karena dulunya tidak mau ngajinya sudah tua. Ya, alhamdulillah masih ingat ngaji, tapi nggak usah putus asa Pak. Tetap bangkit ya, nggak usah putus asa sehingga kita akan menemukan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu ya. Jadi disiplin waktu itu penting. Ya, diundang rapat jam 8, datangnya jam 9. Itu kan kita nggak disiplin waktu. Padahal kita tuh diajari sholat itu harus disiplin waktu. Maka kalau kita mau mengamalkan apa-apa yang ada dalam sholat, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti karakter kita akan mempunyai karakter yang baik. Udah dijamin Al-Quran kok. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Sebenarnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kan gitu. Karena itu kalau kita mau mengamalkan apa yang ada dalam sholat, mesti kita akan terbentuk karakter kita menuju karakter yang baik. Maka untuk membenahi karakter nggak usah kemana-mana. Sekarang ada pendidikan karakter itu mestinya sholat itu yang pemahaman sholat itu. Lah pendidikan karakter kok sholatnya kagak, ya bohong udah bohong. Lah pendidikan karakter kok sholatnya kagak, udah. Kalau pendidikan karakter ya dari sholat itu, dari masjid itu, dari musola itu yang bisa membentuk, mengarahkan manusia mempunyai karakter yang baik, akhlak yang baik. Karena sudah bisa ya, sebenarnya kajian ini menarik ya, sangat kalau dibedah lagi itu kemana-mana ini ya, karena udah Isa ya, karena ini sudah habis waktunya ya, saya nggak buka pertanyaan karena udah Isa. Terima kasih, para nabi, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahul kafi Rabbunal kafi. Qasadal kafi
barakati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma ja'alna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan shalihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.